وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وآل أصحابه وعلى حضرة مشايخنا ووالدينا ومؤلف كتبنا وخصوصا خاصة على حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب عبد الله بن عبد الحداد رضي الله عنهم وغفر الله لهم ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. وإياك والظلم وإياك lan ngreksa sira ing awak ira wadzulma lan ing penggawe zalim. Fa innahu mongko sak temne zulma az-zulmu iku zulumatun pira-pira pepeteng yaumal qiyamah besok ing dalem dina kiamat. Wala siyama lan apa maneh zulmal ibadi zalim ing pira-pira kawula. Fa innahu mongko sak temene zulmal ibad iku az-zulmu kezaliman alladzi la yatrukuhu kang ora ninggal ing zulmu sapa Allah Gusti Allah. Selanjutnya para bapak ibu jamaah Masjid Raudhatul Mukhlisin yang dirahmati Allah, hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah merupakan kegelapan besok di hari kiamat. Apalagi berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain. Berbuat zalim pada diri sendiri saja jangan, apalagi kepada orang lain. Fa innahu az-zulmul ladzi la yatrukuhullah, karena zalim kepada orang lain ini tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalau ada orang berbuat zalim kepada diri sendiri, misalnya dengan tidak menjalankan perintah agama atau justru menjalankan larangan-larangan Allah, dia berdosa, berbuat zalim pada dirinya, berdosa kepada Allah. Kalau dia bertaubat, maka bisa jadi diampuni oleh Allah. Kalau taubatnya sungguhan, dia pasti diampuni oleh Allah, karena at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Tetapi kalau berbuat zalim kepada orang lain, ini selama orang yang dizalimi itu tidak memaafkan, maka Allah juga tidak akan memaafkan. Artinya bahwa orang yang dizalimi itu besok di akhirat diberi hak untuk menuntut orang yang berbuat zalim ketika di dunia. Nah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah bersabda niki, innal muflisa. Jadi ini potongan hadis ya. Sebelumnya ini ada redaksi lagi, yaitu Kanjeng Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabat, okay. Kemudian Kanjeng Nabi tanya. Seringkali Kanjeng Nabi kalau sudah berkumpul dengan para sahabat ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal sebagai pelajaran. Misalnya Kanjeng Nabi terus tanya, sapa yo sing diarani wong kuat? Nah itu.
Ketika dengan para sahabat kumpul-kumpul, Kanjeng Nabi sering menyampaikan kayak teka-teki. Sopo wong sing kuat nih. Nah, orang-orang sahabat-sahabat menjawab orang kuat itu orang yang kuat bantingan, menang okol. Kanjeng Nabi kemudian memberikan penjelasan lain, orang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya. Nah, suatu saat juga ditanya, nah ini, manil muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Atadruna manil muflis, apa kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab dengan pikiran mereka bahwa al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'alah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta, itu orang yang bangkrut. Tapi kemudian Kanjeng Nabi dawuh niki, innal muflisa min ummati, sungguh orang yang bangkrut dari umatku iku man wong yakti kang teka sapa man yaumal qiyamati dalam dina kiamat bihasanatin kelawan gawa pira-pira kebagusan katsiratin kang akeh. Orang yang bangkrut dari umatku yaitu orang yang besok datang dari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, puasa, tadarus, wirid, dan macam-macamnya, banyak sekali. Tapi wayakti lan teko sapa man wa qad daraba hali teman-teman wis mukul sapa man hadza ing ikilah wong, wa syatama lan misui sapa man hadza ing ikilah wong, wa akhadha lan ngalap sapa man malah hadza ing bondone ikilah wong, fayukhadhu moko den alap den cukup apa hadza iki perkara, iki ganjaran min hasanati saking pira-pira kebagusan iman, wa hadza lan iki ganjaran min hasanati. Tapi orang tadi datang dengan membawa kedzaliman. Dia pernah memukul si A, pernah menyumpah nyerapai misui si B, pernah ngambil hartanya si C. Akhirnya kebaikan orang tadi diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Iki kebaikannya si A sing tahu zalim nang awakmu, diberikan. Iki ganjarane si A sing tahu ngelarani atimu, itu diberikan semua, diambil semua kebaikan-kebaikan atau pahala kebaikan yang dia lakukan di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya itu sudah habis, yang mau diberikan kepada orang zalim sudah habis, maka ukhidha min sayyiatihim faturihat ala sayyiatihi thumma yuqdhafu bihi finnar. Maka kemudian diambillah kejelekan dari orang-orang yang dizalimi, kemudian ditimpakan, dikumpulno karo kejelekannya orang yang berbuat zalim tadi. Nah, kebaikannya sudah habis nih, kejelekannya masih ada. Nah, ini ditambahi dengan kejelekan dari orang yang dizalimi. Karena itu kalau Anda dizalimi seseorang, ojo bales. Ini rahasianya luar biasa. Rahasianya di sini ini nanti. Satu orang yang dizalimi itu kalau dia bersabar, maka dia dirubung kalau malaikat dan membuat doanya ini makbul, diterima oleh Allah, langsung diterima. Karena apa? Diamini karo ribuan malaikat yang ngumpul ngerubung dirinya kalau dia mau bersabar. Itu rahasianya. Kenapa Kanjeng Nabi diludahi, Kanjeng Nabi diolok-olok, Kanjeng Nabi tetap diam, tidak membalas, karena tahu rahasianya itu. Lah kalau kita disawang tok awis panas, ini berbuat zalim, ini kita harus nuntut kezalimannya. Loh, engkau nang akhirat itu nanti kesalahan Anda, dosa Anda
itu nanti bisa diambil dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim kepada Anda. Tapi kalau di situ kezaliman itu dibalas di muka bumi ini misalnya, ya maka dia di akhirat tidak mendapatkan fasilitas itu tadi. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar ini Kanjeng Nabi ini bertandang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Terus tiba-tiba datang seorang Yahudi. Dia marah-marah kepada Sayyidina Abu Bakar, ngata-ngatain macam-macam. Sayyidina Abu Bakar diem, tidak melayani, tidak ngefek, tidak bereaksi. Kanjeng Nabi tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar diem, itu tersenyum. Nah sementara yang Yahudi tadi melihat Sayyidina Abu Bakar diem, ini semakin menjadi-jadi, tambah marah, ngilok-ngilok macam-macam sudah. Sayyidina Abu Bakar tetap diam bertahan. Kanjeng Nabi semakin lebar senyumnya, semakin lebar senyumnya. Tapi kemudian sementara yang Yahudi tadi semakin parah, marahnya itu semakin parah. Akhirnya sampai marah-marah, sampai nemen sekali sudah kelewat batas. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mulai terpengaruh. Beliau berdiri, belum membalas, masih berdiri mau membalas. Ini Kanjeng Nabi tiba-tiba langsung meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa mengucapkan salam, langsung tiba-tiba pergi gitu aja Kanjeng Nabi. Nah reaksi Kanjeng Nabi yang seperti itu, Sayyidina Abu Bakar kaget. Dikejar Kanjeng Nabi, dituti, loh Kanjeng Nabi jenengan nopo kok tiba-tiba meninggalkan kami, meninggalkan saya, tidak mengucapkan salam lagi. Kanjeng Nabi terus ini memberitahu pada Sayyidina Abu Bakar, kamu tadi saat di zolimi sama orang Yahudi tadi, kamu diam, ini malaikat ngerubung awakmu, aku roh iku seneng, malaikat ngerubung awakmu. Ketika yang Yahudi semakin parah kezolimannya kepada dirimu, kamu diem saja. Ini yang ngerubung malaikat ini semakin banyak, saya semakin senang. Begitu kamu berdiri mau membalas, malaikat ini langsung pergi semua. Yang datang iblis. Lah saya yang nggak mau mengucapkan salam di mana di situ ada iblis, musuh saya. Jadi tinggal pergi itu aja. Nah sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar itu semakin bijaksana, semakin nyegoro. Beda dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar, ini dari tegasnya Sayyidina Umar, la yasluku fajjan, okay? Illa yasluku iblisu fajjan akhar. Sayyidina Umar ini tidaklah dia akan lewat satu jalan kecuali iblis pilih lewat jalan liyo. Gak kepingin papasan ketemu karo Sayyidina Umar. Dari tegasnya ndak berani, Pak. Setan iblis itu gak wani, Pak, ketemu karo Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar kalau masuk masjid itu nampak orang kayak orang yang paling ndak punya daya apa-apa.